Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla wa'ala yang telah memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita. Tugas kita adalah senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Karena begitu besar nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, tentunya kita tidak akan pernah mampu untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Maka tugas kita adalah senantiasa bersyukur dan terus bersyukur. Lidah ini terus bersyukur kepada Allah. Tubuh ini senantiasa mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik pendengaran, penglihatan, dan tubuh kita ini kita gunakan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kalian mengkufuri nikmat-nikmatku, kata Allah, inna azabi lasyadid. Sungguh azab Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah pedih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas sebuah hadis yang mulia. Hadis yang terdapat dalam kitab Adabul Mufrad yang insyaallah akan kita bahas terkait suatu amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan pertemuan kita kali ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebutkan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal, amalan apakah yang paling utama? Dalam riwayat lain, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Qultu summa ayyu, kemudian sahabat tadi bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah yang lainnya? Qala birrul walidaini, yaitu birrul walidain, patuh kepada orang tua. Qultu summa ayyu, kemudian sahabat tadi bertanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Qala al jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis yang mulia ini akan kita bahas, akan kita kupas. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami agama yang mulia ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama, bahwasannya semangat para sahabat dalam menuntut ilmu dan ingin mengetahui bagian dari agama. Hal ini apa? Nampak dari pertanyaan para sahabat. Dan ingatlah, jangan pernah malu untuk bertanya dalam masalah agama kita jika kita memang tidak tahu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada orang yang ngerti,
pada orang yang paham terkait masalah agama jika memang engkau tidak mengetahui. Jangan sampai nantinya dalam masalah agama kita berbuat tanpa ada dasar, tanpa ada pondasi. Dalam hadis tersebut disebutkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau mengatakan itu semua telah diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Sekiranya aku menambah pertanyaanku, beliau sallallahu alaihi wasallam akan menambah jawaban beliau kepadaku. Lihatlah begitu luar biasanya semangat para sahabat dalam memahami agamanya. Semangat para sahabat dalam keingintahuannya dalam urusan agama mereka. Makanya jangan sekali-kali kita malu untuk bertanya dalam urusan agama kita. Sekiranya kita tidak paham, contoh masalah sholat, tanya bagaimana sholatnya Rasulullah. Sekiranya kita belum tahu tentang wudhu, tata cara wudhu yang benar, bertanyalah pada yang mengerti bagaimana tata cara wudhunya Rasulullah. Dan ini diperintahkan. Lihatlah para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, beliau bertanya, ya. Beliau bertanya, Abdullah bin Mas'ud bertanya pada baginda Rasulullah, bertanya tentang bagian agamanya. Begitu pula sekali lagi, jangan pernah malu untuk bertanya dalam masalah agama kita, dalam urusan yang tidak kita pahami. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada istilah orang Indonesia mengatakan, peribahasa mengatakan, malu bertanya sesat di jalan. Begitu pula dalam urusan ibadah, jika kita malu bertanya, lantas bagaimana kita beribadah? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara faedah dari hadis yang mulia ini, di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat tepat pada waktunya. Dan sholat ini sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 103. Ya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahwasannya sesungguhnya sholat itu memiliki waktu yang telah ditetapkan bagi orang-orang yang beriman. Maka kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Jangan sampai kita mengerjakan sholat asar menjelang maghrib, tidak maghrib kecuali menjelang isya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau kita membuka kitab Al-Kabair tentang diantara dosa-dosa besar, ya, tentang dosa-dosa besar, salah satunya yaitu orang-orang menyepelekan masalah sholat. Mereka mengakhirkan waktunya, tidak zuhur kecuali menjelang asar, tidak asar kecuali menjelang maghrib. Lah ini kadang-kadang kebiasaan, sholat asar nanti sekalian mandi sore, mandinya jam 4:30, mandinya jam 5. Maka mari kita biasakan untuk sholat tepat pada waktunya. Karena di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, as-sholatu ala waktiha, yaitu sholat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Jika kita ingin mendapatkan kecintaan Allah, jika kita ingin dicintai oleh Allah, maka kerjakanlah sholat tepat pada waktunya. Dan Islam sudah mengajarkan kepada kita tentang arti sebuah kedisiplinan. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun berfirman dalam surat yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu 'alas sholawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah salat kalian, jaga salat kalian, dan jagalah salat al-wusta. Berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Allah perintahkan jaga salat kita, jaga waktunya, jaga 5 waktunya, ya, jaga waktunya, jaga 5 waktunya. Makanya kita senantiasa diajarkan untuk disiplin, diantaranya tentang menjaga salat ini. Jaga waktunya, jangan sampai kita olor-olor, ya, jangan sampai kita olor-olor. Kita tidaklah sholat duhur kecuali menjelang asar, asar menjelang maghrib. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Allah perintahkan kita untuk sholat
sehari hanya 5 kali. Dan itu pun gak lama, maka mari kita segerakan. Ketika datang waktunya, ketika tiba waktunya, mari kita bersegera untuk melaksanakan sholat tersebut. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat di dalam agama kita memiliki kedudukan yang sangat luar biasa. Kedudukannya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, dalam sebuah hadis, ya, dalam hadis Mu'ad disebutkan dalam hadis Mu'ad ini, Ra'sul amril Islam wa amuduhus salah wa dhirwatu sanamihil jihad. Apa itu? Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, tiang penyangganya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihil jihad, dan puncak perkara adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang namanya tiang suatu bangunan, jika ambruk, ambruk pula bangunan itu. Sama halnya dengan bangunan keislaman kita. Maka jangan sampai ya salat ini jangan sampai kita tunda-tunda. Sekali, Ra'sul amril Islam wa amuduhus shalah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, tiang penyangganya adalah sholat. Maka kedudukan sholat dalam agama kita ibarat sebuah tiang penyangga dalam sebuah bangunan. Maka jaga waktunya, jaga 5 waktunya. Waktunya dijaga. Allah perintahkan kita untuk menjaga waktu sholat itu, agar kita sholat tepat pada waktunya. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Surat An-Nisa ayat 103. Begitu pula tadi kita sebutkan dalam surat Al-Baqarah, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jaga salat-salat kalian. Begitu pula salat wusta. Para ulama menyebutkan di antara salat wusta ini adalah salat asar. Jaga salat asar. Kita lihat banyak dari kaum muslimin kalau masalah salat asar biasanya diundur. Maka jangan sampai, jaga salat asar ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Bila salatnya baik, ya, bila amalan salatnya ini baik, fa insyaallah baik pula amalan yang lainnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salat mereka. Fa in sholahat faqad aflaha wa anjaha. Bila salatnya bagus, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Bila salat kita bagus tata caranya, ya, bukan hanya sekedar bagus gerakannya, ma'asyiral muslimin. Bagus yang di sini adalah sesuai dengan contoh baginda Rasulullah. Sebagaimana tadi kemarin kita sampaikan, di antara syarat diterimanya suatu ibadah, yang pertama yaitu ikhlas. Yang kedua adalah sesuai dengan contoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini disebutkan, fa in salahat faqad aflaha wa anjaha. Bila salat seorang hamba itu baik, dalam artian baik ini dikerjakan dengan ikhlas, sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya sekedar baik-baik gerakan, ada orang yang memperlihatkan bagusnya gerakannya karena ada orang, ya, dia memperlama rukuknya, memperlama berdirinya, padahal dia lakukan itu karena li ajlin nas, karena pengen mendapatkan pujian manusia. Sekalipun gerakannya baik, ini tidak dikatakan baik. Sekali lagi, salat itu dikatakan baik manakala salat yang ia kerjakan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian melanjutkan, ya, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Bila salatnya rusak, ya, faqad khaba wa khasara, maka dia menyesal dan rugi.
fa in intaqasa min fariidatihi syai'un. Dan ya, Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengatakan, qala rabbu tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, mengatakan, lihatlah, unduru, lihat, hal li abdi min tatawu'in, apakah hamba tersebut, apakah orang tersebut memiliki amalan salat sunnah, fayukmalu biha, maka salat sunnahnya ini akan melengkapi man taqasa minal faridah, dari kewajiban-kewajiban yang kurang. Maka kaum muslimin yang berbahagia, sejatinya salat sunnah yang kita kerjakan itu adalah penambal salat-salat wajib kita yang kurang. Maka jangan meremehkan salat sunnah, lah cuma sunnah kok, ini salat cuma sunnah, jangan. Karena sejatinya salat-salat sunnah yang kita kerjakan adalah penambal, ibaratnya penyempurna dari salat wajibnya yang kurang. Ya. Maka jangan remehkan, walah cuma sunnah, kur sunnah kok nggak popo kan nggak salat. Kan cuma sunnah hukumnya. Sejatinya salat sunnah yang kita kerjakan itu adalah pelengkap, melengkapi minal faridati, dari salat-salat wajib yang ada kekurangan. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita kerjakan. Salat ini kedudukannya luar biasa di sisi Allah. Salat adalah amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bila salatnya bagus, fa insya Allah seluruh amalannya juga bagus. Tapi bila salatnya buruk, maka amalan yang lain juga buruk. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah kedudukan salat ini pula luar biasa. Menjelang akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa di antara wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara wasiat yang sangat luar biasa, sangat berharga yang Rasulullah sampaikan di akhir hayat beliau, apa kata beliau? As-shalah, 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 wa ma malakat aimanukum. Jagalah salat, jagalah salat. Jaga salat ini. Jangan sampai kalian tinggalkan. Sekali lagi, jaga 5 waktunya, jaga salat ini tepat pada waktunya. Kerjakan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sekarang kita dimudahkan. Masya Allah, lantunan azan di mana-mana. Tetapi terkadang lantunan azan yang terdengar di mana-mana, bunyi azan yang terdengar, kadang hanya berlalu begitu saja oleh kita. Bukankah panggilan azan itu adalah panggilan kita untuk menyegerakan salat, untuk melaksanakan salat? Tapi terkadang na'udzubillah, panggilan ini tidak kita jawab. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, kita sibuk dengan urusan dunia kita. Bukankah pada pertemuan kemarin kita sampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, kecuali agar mereka menyembah kepadaku. Tapi ketika dipanggil hayya 'alas shalah, kadang itu berlalu begitu saja di telinga kita. Kita masih sibuk dengan urusan-urusan dunia kita. Ketahuilah, berapapun gaji kita, ya, berapapun gaji kita, untuk mengganti sholat yang kita tinggalkan, untuk membayar sholat yang kita kerjakan, membayar sholat yang kita tinggalkan itu, ya, gaji kita 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau berapa ratus juta, untuk membayar sholat yang kita tinggalkan tentu tidak akan mampu. Maka jangan sepelekan sholat hanya karena urusan-urusan dunia kita. Menjelang akhir hayat beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul masih berwasiat as-shalah, as-shalah. Jaga sholatmu, jaga sholatmu. Nabi sayang dengan kita, Nabi sayang dengan umatnya.
Orang itu kalau nggak sayang ngapain diingatkan? Ngapain diingatkan? Kalau nggak sayang udah biarkan terserah. Mau dia sholat kayak mau enggak masalah. Tapi karena Nabi kita sayang dengan kita, Rasulullah sayang dengan kita, kita diingatkan. Bahkan menjelang akhir hayat beliau masih berwasiat, as-shalah, as-shalah. Jaga sholat, jaga sholat. Maka ma'asyiral muslimin yang berbahagia, panggilan azan jangan sampai hanya berlalu begitu saja. Kita memang sibuk, iya kita semua sibuk, tapi tidakkah kita, Allah hanya minta sedikit dari waktu kita. Berapa lama sih sholat itu? Kalau jamaah maksimal 15 menit. 15 kali 5 berapa menit coba? Kita berhenti sejenak, ambil air wudhu, lakukan sholat. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 54 sampai 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka tentang kisah Ismail yang di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah orang yang benar janjinya, dan dialah adalah seorang rasul, seorang nabi, dan dia menyuruh keluarganya, ya, wa kana ya'muru ahlahu bis-shalah, dan dia memerintahkan keluarganya untuk mengerjakan sholat, menunaikan zakat. Allah puji nabinya, Allah puji orang-orang yang mengerjakan sholat, Allah puji orang-orang yang mengajak untuk sholat. Maka terkhusus untuk bapak dan ibu semuanya yang memiliki anak, perintahkan anaknya untuk sholat. Wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkan anakmu untuk sholat. Perintahkan. Bahkan Nabi pernah menyebutkan murru auladakum bis-shalah, perintahkan anak-anakmu bersolat, untuk melaksanakan sholat. Sedang dia berumur 7 tahun, wadribu, dan pukullah mereka ketika mereka sudah umur 10 tahun gak mau sholat. Perintahkan mereka untuk sholat. Orang tua yang baik tidak hanya memberikan kecukupan materi. Ini makan sudah diberi, uang untuk belanja ini itu diberi, gak cukup. Tapi perintahkan mereka untuk sholat, untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan kewajibannya kepada Allah. Karena sholat adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Jalla wa'ala, yang pertama kali akan dihisab oleh Allah nanti. Maka orang tua yang sukses, orang tua yang berhasil, bukanlah orang tua yang mampu menjadikan anaknya mendapatkan predikat doktor ataupun mendapatkan predikat insinyur atau lain sebagainya. Orang tua yang berhasil adalah orang tua yang menjadikan anak-anak mereka senantiasa tunduk dan patuh kepada Allah, dan mereka senantiasa beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Anak-anak ini tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, senantiasa berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, Rabbil firli, ya Allah ampunilah aku, wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Mereka berdoa meminta kepada Allah, mendoakan kedua orang tuanya. Inilah orang tua yang berhasil. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Begitu luar biasanya masalah sholat ini. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memuji orang-orang yang melakukan sholat. Beruntung orang-orang yang sholat ini. Beruntung orang-orang yang sholat. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yang mereka ini khusyuk dalam sholatnya. Beruntung orang-orang beriman, mereka sholat. Maka aneh ketika ada orang mengatakan saya beriman kemudian sholat, enggak. Aku beriman zakat, enggak. Aku beriman puasa ditinggalkan. Keimanan macam apa lantas ini? Keimanan yang sedang turun. Makanya penting dalam Islam, pada pembahasan kemarin kita sampaikan bahwasanya pentingnya kita untuk menguatkan keimanan kita. Karena iman yazidu wa yankus, bertambah dan berkurang. Jika iman ini berkurang, maka untuk beribadah terasa berat, sholat terasa berat, membaca Al-Quran terasa berat. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, perintahkan keluarga kita untuk sholat, ajak mereka untuk sholat. Ayo kita sholat. Ini perintah Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Sholat juga butuh kesabaran. Mengajak keluarga untuk sholat juga butuh kesabaran. Terkadang anak kita disuruh sholat, waduh, kalau sudah pegang HP, na'udzubillah. Kadang mereka lebih asyik dengan HP-nya daripada panggilan sholat. Bahkan mereka tidak mendengarkan panggilan-panggilan azan. Maka orang tua, terkhusus untuk para ibu dan bapak, bersabar ketika mendidik anak-anak untuk sholat. Berikan contoh yang baik. Ayo orang tua sholat tepat waktu. Ayo orang tua senantiasa sholat. Ajak mereka untuk sholat. Sebagaimana hadis yang tadi kita sampaikan, Rasul pernah bersabda dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu an. Beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, murru auladakum na'us sab'i sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka umur 7 tahun. Wadribuhum, pukul mereka. Wadribuhum 'alaiha, pukul mereka wahum abna'u asyri sinin, jika mereka telah berumur 10 tahun. Na'udzubillah, bila kita lihat banyak dari pemuda-pemuda mungkin yang saat ini sholat mereka tinggalkan. Mereka tidak urus dengan sholat mereka. Duhur tinggal, asar ditinggal. Duhur sibuk Ustadz, asar ngantuk, belum pulang, maghrib, waduh, isya ketiduran, subuh belum bangun, terus kapan mau sholatnya? Bukankah sholat adalah amalan di mana Rasulullah SAW di Isra Mi'raj kan? Ini perintah sholat. Bukankah sholat amalan yang pertama kali nantinya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Na'udzubillah bila kita tinggal. Sholatlah. Sesibuk apapun kita, bagaimanapun kondisi kita, karena di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat. Maka jangan tinggalkan sholat ini. Begitu pula anak kita, ketika mereka tertidur nyenyak ketika sholat subuh, bangunkan mereka. Aduh Ustadz, kasihan, tadi malam mengerjakan tugas sampai jam 11, jam 12, jam 1.
untuk membangunkan kasihan. Lebih kasihan mana bila nanti mereka tersentuh oleh api neraka? Bukankah Allah ingatkan terkhusus untuk para kepala keluarga, untuk orang tua, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga dirimu, jaga keluargamu dari siksa api neraka. Bangunkan mereka meskipun mereka terlelap dalam tidurnya. Jika masuk waktu sholat, hayya 'alas shalah, bangunkan mereka. Orang tua gak akan mungkin rela bila anaknya tersentuh oleh api dunia, apalagi tersentuh oleh api neraka. Maka ketika terdengar suara azan, bangunkan mereka, ajak mereka untuk sholat. Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jaga diri kalian ini, wa ahlikum, jaga keluarga kalian. Dari apa? Nar, dari api neraka. Bukankah Allah berikan peringatan bagi orang-orang yang meninggalkan salat? Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah sesudah mereka pengganti yang mereka menyia-nyiakan salat, memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ayo jaga sholat kita, ya. Mari jaga sholat kita. Jangan sampai sholat ini kita lalaikan. Jangan sampai kita meninggalkan sholat kita. Sekali lagi, Rasulullah mengingatkan kita, bahkan menjelang akhir hayatnya, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Sekali lagi, jaga waktunya. Lakukan sholat tepat waktu, karena sholat yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat yang dikerjakan tepat pada waktunya. Dan yang kedua, jaga 5 waktunya, jangan sampai bolong-bolong. Khususnya keluarga kita, terlebih untuk ibu bapak yang memiliki anak-anak yang sudah baligh, ingatkan mereka ketika masuk sholat, ketika mereka jauh dari kita dan mereka, ingatkan mereka, nah waktunya sholat. Mas, waktunya sholat. Mbak, waktunya sholat. Ayo sholat. Mbak, sudah azan. Ayo kita sholat. Mas, sudah azan. Ayo sholat dulu. Ingatkan mereka. Rasul pun menjelang akhir hayat beliau masih mengingatkan umatnya, as-shalah, as-shalah. Jagalah sholat, jagalah sholat. Maka terkhusus untuk orang tua, ketika masuk waktu sholat, ayo diingatkan putra-putrinya. Di WA, sekarang ada HP, lebih mudah. Di telepon. Nak lagi apa? Sudah azan, ayo kita sholat dulu. Nak sudah azan, ayo kita sholat dulu. Masya Allah, luar biasa. Ini juga dalam rangka kita menjalankan perintah dari Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah peringatkan kita, u anfusakum wa ahlikum nara. Jaga keluargamu dari api neraka. Dan kita menjalankan perintah Allah yang tadi kita sebutkan, murru auladakum bis-shalah. Ya, peringatkan keluargamu agar mereka senantiasa mengerjakan sholat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan tentang amalan yang kedua. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana pertanyaan Abdullah bin Mas'ud, qultu summa ayyu, kemudian apa yang Rasulullah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Qala birrul walidaini, yaitu patuh kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, birrul walidaini, ya, kepatuhan kepada orang tua, ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Allah banyak menyebutkan dalam ayat-ayatnya tentang perintah berbakti kepada orang tua. Begitu banyak dalil yang menyebutkan agar anak patuh kepada orang tuanya. Pertama disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24.
Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepada manusia, janganlah dia beribadah melainkan hanya kepada Allah. Setelah Allah menyebutkan pada ayat ini perintah untuk taat dan patuh kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, Allah perintahkan setelahnya adalah wabil walidaini ihsana, dan hendaknya mereka berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebaik-baiknya. Mereka patuh kepada orang tuanya, tunduk pada orang tuanya. Berbuat baik, ihsan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Dan hendaklah mereka berbuat baik, janganlah sekali-kali, ya, jika di antara salah satu dari keduanya atau keduanya telah berusia lanjut di sisimu, engkau katakan kepada keduanya ah. Kita tahu ketika orang sudah menginjak usia senja, ketika mereka sudah sepuh, mungkin pendengaran mereka berkurang, mungkin penglihatan mereka berkurang, tetapi ketaatan kita kepada mereka tidak boleh berkurang. Jangan sampai terucap di lisan kita umpatan-umpatan yang tidak selayaknya diucapkan seorang anak kepada orang yang telah mengandungnya, kepada orang yang telah merawatnya, kepada orang yang telah mendidiknya. Allah tegaskan pada ayat ini, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Jangan sekali-kali ucapkan Jangan sekali-kali ucapkan perkataan ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu membentak keduanya. Sekali lagi, ketika orang sudah masuk usia senja, pendengaran mereka mungkin berkurang, penglihatan mereka mungkin berkurang, gerak aktivitasnya pun mulai berkurang karena terhalang oleh usia dan lain sebagainya. Tapi disinilah justru seorang anak patuh, tunduk kepada mereka. Mereka adalah surga kita. Mereka adalah pintu surga kita. Bagaimana Fudail bin Iyad pernah menyebutkan ketika ada orang tua meninggal, salah satu mereka adalah pintu surga kita. Mau kita tundukkah ataukah kita berbuat kedurhakaan kepada mereka? Terserah. Tapi masing-masing akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru mengucapkan perkataan saja dilarang, apalagi yang lebih dari itu. Inilah perkataan yang paling ringan mungkin. Nak, sudah waktunya ini, nak, bantu ibu. Saya lagi. Ini ucapan yang dilarang dalam agama kita, apalagi sampai membentak keduanya, apalagi sampai mengancam keduanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Realitas saat ini banyak anak-anak yang berani membentak kedua orang tua mereka, mengancam mereka, memukul mereka, menganiaya mereka, bahkan sampai membunuh mereka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka pesan kami kepada orang tua, terkhusus untuk ibu dan bapak, ajari mereka agama, didiklah mereka agama. Predikat S1, S2, S3 itu hanya bonus. Tetapi ketika mereka mampu tunduk dan patuh kepada Allah,
tunduk dan patuh kepada orang tuanya, senantiasa mendoakan kedua orang tuanya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini yang paling utama. Predikat S1, S2, S3 bonus. Tapi yang paling penting bagaimana anak ini bisa tunduk dan patuh kepada Allah. Mereka tidak menyekutukan Allah. Dan mereka senantiasa patuh kepada ibu dan bapaknya. Senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan Allah perintahkan khususnya kepada seorang anak, wahfidh lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah kepada keduanya perkataan yang mulia dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang. Dan katakanlah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, wahai Rabbku, sayangi keduanya. Sayangi kedua orang tuaku sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu kecil. Tanya pada anak-anak kita, sudahkah mereka hafal doa ini? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sudahkah mereka hafal? Sudahkah mereka hafal doa-doa ini? Ataukah mereka hanya hafal nyanyian-nyanyian yang ada? Sudahkah hafal? Kaum muslimin yang berbahagia. Dan masih banyak ayat-ayat yang memerintahkan agar seorang anak patuh kepada kedua orang tuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, ajari anak kita untuk beribadah kepada Allah. Ajari mereka akan senantiasa patuh dan tunduk pada orang tuanya. Ajari mereka agama. Begitu pula kita, ma'asyiral muslimin. Kita yang memiliki orang tua sudah sepuh, ya, patuh pada mereka. Doakan mereka. Senantiasa taati mereka. Jangan sampai kita sudah mulai jauh dengan orang-orang tua kita. Kecintaan kita atau kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bergantung dari kecintaan kedua orang tua kita. Ridho Rabbi fi ridhil walid wa sukhtur Rabbi fi sukhtil waladi, fi sukhtil walid. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua. Dan murka Allah tergantung pada kemurkaan orang tua. Ketika orang tua murka kepada kita, lantas bagaimana kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ketika kita durhaka kepada orang tua, jangan berharap kemudian kita berdoa minta agar rezeki kita dilapangkan oleh Allah Jalla. Dalam sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa yang ingin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia sambung sali silaturahim. Silaturahim ini adalah dengan yang memiliki kerabatan kepada kita. Ketika kita jauh dari orang tua, sambung silaturahim dengan mereka. Setidaknya telepon mereka. Ya, jangan sibuk dengan pekerjaan kita. Jangan sibuk dengan urusan-urusan kita. Lantas bagaimanakah kita berbakti kepada orang tua ketika mereka masih hidup? Yang pertama, kaum muslimin yang berbahagia. Di antara cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup adalah berkata dengan sopan dan penuh kelembutan. Jauhi perkataan yang menyakiti hati mereka. Berkata lemah lembut, tutur kata yang baik. Sebagaimana firman Allah yang tadi kita sebutkan. Ya. Hendaknya berkata lemah lembut.
Jangan bentak mereka. Jangan ngomong kasar pada mereka. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan hendaklah berkata perkataan yang mulia. Jangan ucapkan uff. Lihatlah apa yang disampaikan oleh Ibnu Katsir. Beliau menyebutkan dari perkataan wala taqul fala taqul lahumā uffin. Maksudnya jangan memperdengarkan kepada orang tua perkataan yang buruk, bahkan sekedar Yang mana kalimat ini merupakan tingkatan terendah dari perkataan yang buruk. Bagaimana lebih dari ini membentak mereka, mencaci maki mereka. Dan senantiasa bersikaplah tawadhu kepada kedua orang tua kita. Jangan merasa diri kita lebih dari orang tua kita. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua. Sekalipun engkau sudah S3, orang tuamu hanya lulusan SD, tapi berkat mereka, usaha mereka, perjuangan mereka, engkau bisa mendapatkan gelar tersebut. Bagaimana perjuangan orang tua kita? Maka terkadang ada anak yang merasa dirinya lebih hebat. Saya sudah S3, saya sudah kuliah, ibu hanya lulusan SD, tahu apa? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lisan yang dulunya kita disuapi dengan tangan kedua orang tua kita, justru digunakan untuk mencaci maki mereka. Wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang. Jangan merasa diri kita sudah tinggi pendidikannya kemudian meremehkan kedua orang tua kita. Kita nggak akan mampu seperti saat ini tanpa perjuangan yang hebat kedua orang tua kita. Mereka rela tidak makan, mereka rela pagi sampai sore di tengah ladang, pagi sampai sore mereka bekerja. Untuk siapa? Untuk anak-anak mereka. Tetapi terkadang anak ini ketika sudah dewasa, mereka lupa dengan kedua orang tuanya. Na'udzubillah. Khususnya juga para pemuda ya syabab. Khususnya bagi para pemuda. Terkadang mereka saat sudah kuliah, sudah lupa dengan kedua orang tuanya. Mereka sibuk dengan teman-temannya. Ya. Mereka sibuk dengan teman-temannya. Sudah lupa dengan perjuangan orang tua. Mereka berfoya-foya. Mereka tidak belajar sebagaimana apa yang diamanahkan orang tuanya. Ketika orang tuanya menguliahkan mereka, tujuannya agar belajar. Tapi apa terkadang mereka tidak belajar. Mereka hanya sibuk dengan urusan-urusan mereka. Bagaimana kita akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala? Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tinggikan suara kita. Di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wa idza takallama hafadhu aswatahum indahu wa ma yuhidduna ilaihi an-nazar ta'ziman lahu. Jika para sahabat berbicara dengan Rasulullah, mereka merendahkan suara. Mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak memandang tajam sebagai bentuk pengagungan terhadap Rasulullah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan merasa diri kita lebih hebat daripada orang tua kita. Kata orang Jawa, orang tua satu, orang tua dua bisa menghidupi anak-anaknya. Bisa merawat sekian banyak anaknya.
Ini orang tua. Kadang seorang ibu yang ketika suaminya meninggal, dia seorang diri mampu membesarkan putra-putrinya. Hingga mereka kuliah, hingga mereka menikah. Tetapi 7 anak, 10 anak, 12 anak belum tentu mampu merawat satu orang tuanya. Belum tentu anak yang mendapatkan predikat yang satu seorang doktor, yang satu seorang insinyur, yang satu seorang apapun manajer dan lain sebagainya. Belum tentu mereka mampu merawat orang tuanya. Tapi lihatlah seorang ibu yang kadang mereka suaminya meninggal, dia seorang diri penting tulang pagi sampai sore untuk anak-anak mereka. Tetapi ketika anak-anak mereka besar, mereka tinggalkan ibu mereka sendirian. Mereka tinggalkan ibunya mencari nafkah sendirian. Bahkan di usia senjanya, yang sejatinya usia senja, seorang anak harus merawat mereka, menyayangi mereka, mencintai mereka. Tapi terkadang orang tua sudah usia senja, anaknya yang satu jauh, yang satu nggak tahu kemana, yang satu sudah tidak pernah mengabari lagi. Ingatlah ridho Allah fi ridhol walidaini. Ridho Allah bergantung pada ridho orang tua kita. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah birrul walidaini, patuh pada orang tua. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terkadang kita lihat, miris melihat ada seorang ibu, suaminya sudah meninggal, dia sudah usia lanjut, bahkan untuk berjalan saja kesusahan. Anak yang satu jauh, yang 2 jauh, yang 3 jauh, yang 4 jauh. Anak-anaknya jauh dari orang tua. Dia hidup seorang diri untuk masak dan lain sebagainya. Lantas mana anak-anaknya ini? Allah perintahkan kepada anak-anak ini birrul walidaini, patuh pada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kamu supaya jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada orang tuamu, berbuat baik pada ibu bapakmu. Jangan engkau tinggalkan mereka sendirian. Na'udzubillah. Sayangi mereka, cintai mereka. Jangan buat mereka menangis, meneteskan air mata mereka. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah adalah terletak pada ridho orang tua kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita mendahulukan orang tua kita. Terkhusus untuk para suami. Dahulukan orang tua kita sebelum istri-istri kita. Orang tua kita dahulukan baru istri. Terkadang ada orang setelah menikah, laki-laki setelah menikah, dia lupa kepada orang tuanya. Dia lupa kepada orang tuanya. Dia sudah tidak memberi kabar lagi pada orang tuanya, ibunya, bapaknya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia. Allah perintahkan kita untuk patuh pada orang tua. Dan sekiranya orang tua kita masih jauh dari agama, pelan-pelan kita nasihati mereka, pelan-pelan. Ucapkan perkataan yang lembut, ucapkan perkataan yang ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak di jalan Allah dengan hikmah, dengan bijak, dengan santun, dengan
Terkadang ada orang yang baru ngaji, kemudian orang melihat orang tuanya masih bergelimang pada kesyirikan, dihardik orang tuanya. Lisan kita ngaji untuk lebih lembut dalam berbicara kepada mereka. Kita ngaji itu untuk melembutkan diri kita, hati kita, bukan lebih keras. Lihat bagaimana Allah utus Musa dan Harun kepada Fir'aun. Apa yang Allah perintahkan kepada mereka? Ucapkan kepada mereka qaulan layyina, perkataan yang lembut. Fir'aun. Bagaimana dengan orang tua kita yang mungkin masih belum paham? Ucapkan perkataan yang lembut jikalau mereka belum melakukan perintah-perintah Allah. Hikmah, bijak. Ajak mereka dengan benar. Lihat bagaimana kisah Ibrahim disebutkan dalam surat Maryam ayat 41 sampai 45. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان كان للرحمن عصيا. Ceritakanlah hai Muhammad kisah Al-Quran ini. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi. Ketika ia berkata kepada bapaknya, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Dia panggil bapaknya, wahai bapakku. Ucapkan, dia panggil bapaknya dengan lemah lembut. Subhanallah. Masya Allah, ini sebuah pembelajaran bagi kita. Wahai bapakku, wahai ibuku, bu, pak, lemah lembut. Ini pembelajaran untuk kita semuanya. Jangan sampai diri kita, lisan kita justru mengucapkan perkataan-perkataan yang na'udzubillah kepada kedua orang tua kita. Ma'asyiral muslimin, kemudian diantara bentuk birrul walidain, patuh kepada orang tua di masa mereka masih hidup, jaga kehormatan mereka. Berikan pelayanan-pelayanan kepada mereka, bantu urusan-urusan mereka. Bantu urusan mereka. Kemudian ma'asyiral muslimin, tentunya masih banyak, ini hanya sebagian. Kemudian kita bahas selanjutnya. Di antara adab kepada orang tua, ya, ketika mereka, bagaimana berbuat baik kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Yang pertama, doakan mereka. Ya, doakan mereka. Idza matal insanu in qata anhu amaluhu illa min salasatin. Apabila seorang meninggal, seluruh amalannya akan terputus kecuali illa min shadaqatin jariyah. Pertama, sedekah jariyah yang terus mengalir pahalanya, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, aw waladin shalihin yad'ulah, atau seorang anak yang mendoakan kedua orang tuanya. Doakan orang tua kita. Di antara doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan mereka dalam setiap waktu mustajab, terlebih sekarang di bulan Ramadan. Ya, terlebih sekarang di bulan Ramadan, doakan mereka. Doakan mereka. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian baik kepada orang tua yang sudah meninggal, memenuhi janji-janji mereka jika masih ada. Begitu pula menjalin hubungan silaturahim, kekerabatan dengan keluarga kedua orang tua yang tidak pernah terjalin. Sambung tali silaturahim dengan keluarga-keluarga bapak kita, ibu kita. Silaturahim, ya, termasuk juga berkunjung kepada
teman-teman karib bapak kita. Maka juga ada faedah terkhususnya untuk para ibu dan bapak, jika ada tamu dekat kita datang ke rumah anak kita, kenalkan anak kita. Nah, mas, ini teman bapak. Agar apa? Ketika nanti seorang bapak ini meninggal dunia, anak ini akan menyambung, akan terjalin tetap. Ya, tapi terkadang orang tua ketika ada tamu, orang tua ya ada tamu, anaknya disuruh masuk. Akhirnya nggak kenal, terputus semuanya nanti. Maka saran dari kami, ketika ada tamu, teman dekat kita, ya ada kerabat kita datang ke rumah, panggil anak kita, Mas, Mbak, ini temannya bapak, ini temannya ibu, ini temannya bapak dulu, dari sekian ini sampai sekarang, masya Allah. Nanti anak ini akan kenal. Ketika orang tuanya meninggal, akan disambung nantinya. Ya, mereka akan tetap saling berkunjung, ya. Termasuk kerabat-kerabat kita, terkadang tali persaudaraan itu putus. Kenapa? Anak nggak paham, itu saudaranya bapak atau bukan, itu nenek saya atau bukan. Karena nggak pernah dikenalkan. Maka kenalkan, ya, kenalkan mereka. Disebutkan ma'asyiral muslimin, ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dari Abu Sa'id Malik bin Rabi'ah, baina nahnu 'inda Rasulillah SAW. Suatu saat kami pernah berada di sisi Rasulullah SAW. Idza ja'ahu rajulun min Bani Salimah. Ketika itu ada seorang dari Bani Salimah. Faqala, ia berkata, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruhuma mi bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah, apakah masih ada bentuk berbakti kepada orang tuaku ketika mereka meninggal dunia? Ya. Qal na'amis salah alaihima wal istighfaru lahuma wa infadu ahdihima min ba'dihima wasilatur rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima. Kata Rasulullah, iya, masih tetap ada bentuk berbakti kepada keduanya. Di antaranya mendoakan keduanya. Jadi ketika orang tua kita meninggal, kita mendoakan mereka. Ini salah satu bentuk patuh kita kepada orang tua kita. Doakan terus, doakan terus, doakan terus. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, memintakan ampun untuk keduanya. Ya, ini yang kedua. Kemudian wa infadu ahdihima. Kemudian memenuhi janji mereka setelah mereka meninggal dunia. Kemudian wasilaturrahim, menjalin tali silaturrahim dengan kekerabatan, dengan keluarga orang tua kita, keluarga ibu kita, keluarga bapak kita. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman dekat orang tua kita. Makanya kita seorang anak kadang nggak mungkin mampu memuliakan teman-teman dekat seorang bapak kalau emang nggak dikenalkan. Maka ketika ada teman dekat kita main ke rumah, kenalkan pada anak-anak kita. Nah, ini teman bapak. Bapak, ini yang dari dulu membantu bapak, ini yang dari dulu bareng-bareng sama bapak, dari bapak kecil, ya, sampai sekarang, masya Allah, terus berkelanjutan. Inilah ma'asyiral muslimin, di antara bentuk patuh kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pertemuan hari ini bisa bermanfaat. Dua poin yang kita bahas tentang di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun jihad tidak kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di lain waktu bisa kita bahas, dan mudah-mudahan kajian ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri kami pribadi dan para pendengar sekalian. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengamalkan dua amalan tadi. Pertama salat, yang kedua adalah birrul walidain. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.